Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga teman-teman ya dipermudahkan rezekinya, dilancarkan ya, dan diberikan rezeki yang halal ya, dan semoga teman-teman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tanah suci Haramain Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Oke teman-teman, di sore hari ini ya kami akan melaksanakan ziarah atau city tour di sekitar Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ini. Ya, di sini saya sudah dekat sekali dengan Masjid Nabawi ya, dan ini city tour kali ini kami sedang bersama para semua jamaah rombongan yang akan melaksanakan ziarah sekitar Masjid Nabawi ya. Seperti apa ya video selanjutnya, keseruan kita ikuti terus biar teman-teman tidak ketinggalan. Oke teman-teman ya, sudah kelihatan payung yang ada di Masjid Nabawi, dan di sini masih belum tertutup karena ini baru saja bubaran setelah pelaksanaan ibadah sholat asar ya. Nanti biasanya payung ini ditutup pas waktu ya matahari mulai terbenam ya. Ini makanya situasinya masih sangat ramai karena masih baru saja bubaran pelaksanaan ibadah sholat asar. Oke teman-teman, alhamdulillah karena saya sudah berkumpul dengan para jamaah, jadi maka dari itu ya saya sudah mulai bergerak menuju ke tempat yang bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dan adapun rute yang pertama yaitu Saqifah Bani Sa'idah ya. Seperti apa keterangannya nanti teman-teman akan menyimaknya seperti apa, biar teman-teman semuanya tahu apa itu Saqifah Bani Sa'idah ya. Teman-teman, ini sudah mulai menerangkan apa itu Saqifah Bani Sa'idah, tempat apa itu Saqifah Bani Sa'idah. Coba teman-teman menyimak. Menjadikan Sa'ad bin Mu'adz itu hanya menjadi pemimpin mereka, bukan pemimpin umat Islam. Akhirnya datanglah Sayyidina Umar, datanglah Sayyidina Abu Bakar, datang ke sini dan berkumpul dengan orang-orang munafikin. Akhirnya berdiskusi panjang, terus ada keputusan. Ya sudah, kalau begitu kaum Ansor punya pemimpin sendiri, kaum Muhajirin punya pemimpin sendiri. Jadi tidak bisa nih kalau seandainya hanya memimpin satu suku saja, nanti akan terpecah. Kita akan berpikir bagaimana yang sekiranya bisa menggantikan posisi Rasulullah untuk memimpin umat Islam dengan cakupan yang sangat besar, yang sangat luas. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar meminta Sayyidina Umar untuk memimpin, diminta dipilih. Ayo Sayyidina Umar saja sudah, beliau yang sebagai orang-orang yang kemarin membawa agama Islam yang sangat kuat. Terus Sayyidina Umar mengalah, nggak mau. Kok bisa saya jadi pemimpin? Kalau saya tidak akan bisa menjadi pemimpin yang di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar. Ini saling tawaddu ya, pemimpin dulu tuh saling tawaddu. Kalau sekarang pemimpin kan saling, ayo tolong usung saya untuk jadi pemimpin di atasnya. Alhamdulillah di sini sudah bergerak dan mepet ke rute yang kedua yaitu Masjid Ghamamah yang ada di depan ini, dan di sini akan menjelaskan tentang Masjid Ghamamah. Di sini menjadi saksi Masjid Ghamamah, Umar saat mengantarkan ondem nggak roh langsung abolong. Makanya masuk di dalam sholawat nariyah itu kan wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Wa yustasqal ghamam itu kan Rasulullah sebagai sosok yang meminta kepada Allah
bertawassul kepada Rasulullah supaya mendatangkan hujan, supaya Allah menurunkan hujan. Akhirnya dimasukkan dalam syigot yang ada di dalam sholawat. Wa istasqal ghamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'u. Fi kulli lamhatin wa nafasin lamhati wa nafasi wa adadi kulli ma'lum. Belum masuk ya. Dan di sana juga ada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Juga dibuatkan masjid. Kenapa? Rata-rata sahabat itu banyak yang membuat masjid. Karena Kanjeng Nabi pernah ada man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan, yang membangun, yang membuat masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Jadi berbondong-bondong membuat masjid para sahabat itu untuk sholat dan sujud di sana, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Ini kiranya mungkin sangat lama lihat bajunya saja sudah dari 1000 tahun yang lalu sepertinya. Kalau yang ini sepertinya masih agak baru. Ini juga sudah lama. Ini dari dulu sudah seperti ini, tidak ada perubahan. Terus tidak ada, ya mudah-mudahan tidak dirubah dan mudah-mudahan tidak dibongkar. Itu aja. Karena saya khawatir kalau dibongkar ya akan lenyap. Sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah ini kalau semuanya dibongkar akan lenyap. Loh, kenapa kok tidak boleh dibongkar? Karena itu adalah bekasnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah berdiri di situ, pernah duduk di situ, pernah sholat di situ, pernah khutbah di situ. Apa iya kita akan membuang jejaknya Rasulullah? Kadang ke ayahnya kita, kalau ayahnya kita punya baju itu kan ditaruh di lemari. Ayah kita meninggal, bekas-bekas ayah kita juga dijadikan sebagai kenangan. Apalagi bekas-bekasnya Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi masjid ini juga menjadi sejarah tentang mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan mendatangkan hujan dan mengumpulkan ghamamah, mengumpulkan apa namanya? Undam. Mendung. Awan. Kita kok tidak paham. Awan mendung. Jadi begitu Masjid Ghamamah yang sudah menjadi saksi akan permintaan sahabat kepada Rasulullah untuk menurunkan hujan pada saat itu. Dan ini dipakai, Pak. Dipakai oleh umat-umat Islam. Jadi sebenarnya kalau di sekitar kita ini mengalami paceklik, tidak ada hujan sama sekali, panas. Apa? Di samping kita berdoa, juga meminta dengan cara sholat istisqa. Sholat istisqa yang bisa dilakukan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW, dan beliau bertawassul kepada Rasulullah menggunakan nama Rasulullah. Ketika sudah Rasulullah wafat, para sahabat bingung. Ini Rasulullah sudah tidak ada. Masa kita masa peceklik, ini minta ke siapa, minta tolong siapa? Akhirnya minta tolong ke Sayyidina Abbas, minta tolong ke pamannya Nabi. Sedangkan Sayyidina Abbas bertawassul kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah untuk menurunkan hujan, dan alhamdulillah juga hujan. Nah, meningkat toh maklum orang banyak minta hujan. Kenapa? Karena dan Masya Allah ya teman-teman, karena ini sudah mendekat dengan waktu maghrib, jadi para jamaah itu berbondong-bondong untuk datang untuk melaksanakan dan persiapan ya sholat di Masjid Nabawi ya. Dan di sini ya payung-payungnya sudah mulai tertutup semuanya, sudah ditutup semuanya ya, karena mataharinya sudah mulai terbit seperti Neng. turun ke bawah. Dan di sini sudah mulai berada di pelataran Masjid Nabawi dan sambil menjelaskan ya. Coba teman-teman menyimak ya. Silakan disimak. Langsung dijaga oleh malaikat-malaikat. Tidak ada yang bisa masuk, orang-orang jahat, maksudnya kayak Dajjal, penyakit-penyakit taun, itu tidak ada yang bisa masuk ke sini karena dijaga oleh malaikat-malaikat.
Jadi kota Mekah dan Madinah ini termasuk kota yang aman dari godaan Dajjal. Sedangkan kota-kota yang lain itu akan dimasuki oleh Dajjal selama 40 hari. Tapi 40 hari waktu Dajjal keluar rasanya 40 tahun. Rasa-rasanya 40 tahun. Beda kalau sekarang ya. Sekarang ini 9 hari kok seperti 9 jam gitu ya. Sekarang ini tidak terasa. Apalagi kita tadi pagi habis sholat subuh, dikit-dikit sekarang sudah mau maghrib. Terus kemudian nanti enak-enak di sini sudah kadung seneng, tanggal 23 mau pulang gitu. Kibur Jadi sebelum pulang kita pamitan sama Rasulullah. Jadi nanti Madinah ini dijaga, Mekah dijaga oleh malaikat, Dajjal dan pengikut-pengikutnya tidak akan bisa masuk. Makanya termasuk 2 kota aman, 2 kota sejahtera, Mekah dan Madinah. Jadi hudud haram itu batasnya kota haram, batasnya tanah haram, dan di sana itu Baqi. Baqi itu adalah kuburan penduduk Madinah. Lebar, besar sekali. Bisa dilihat di Google nanti. Kuburan Baqi itu sangat besar untuk menampung jutaan bisa. Halin itu paling senang. Apa Baqi itu? Kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu para bapak, para ibu, di sana dikubur Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Siti Fatimah binta Rasulullah, cucunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Hasan dikubur di sana. Kemudian di sana dikubur istri-istrinya Rasulullah, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Intun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ada 9 istri Rasulullah yang dikubur di sana. Siti Aisyah, Siti Hafsah, Saudah, semuanya dikubur di sana, Ummi Kulsum dan sebagainya. Di sana juga ada kuburannya Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah. Rasulullah ini punya anak laki. Rasulullah itu punya anak 7. Wasab'atun auladuhu faminhumu salatatun minad dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa Thayyibu wa Tahirun bidaini dalu yaqrabu atahu Ibrahimu min Khadijah min atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Maryatun Qibtiyah. Nama Sayyidina Ibrahim itu diberikan oleh Rasulullah karena tabarukan kepada Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah itu termasuk cucunya Nabi Ibrahim. Kasih nama Ibrahim namanya. Tapi umur 18 bulan wafat. Waktu masih nyusui wafat. Loh, Rasulullah itu sangat sedih. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia, Rasulullah itu mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Ketika kehilangan orang yang dicintai pasti merasa sedih. Sayyidina Ibrahim itu waktu digendong di dalam kitab Muntahasul, Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya sampai air matanya itu membasahi jenggotnya, dan berkali-kali Sayyidina Ibrahim itu dipeluk sama Rasulullah. Nah, ini banyak di kalangan kita yang meyakini bahwa kalau ada orang meninggal, hati-hati, sehingga air matanya jangan sampai nyeting. Ada kan seperti itu ya? Jadi mayitnya sedih. Masih tidak, memang sudah meninggal. Sebenarnya Rasulullah tidak. Waktu meninggal dicium sama Rasulullah, banyak mengalir. Dan Rasulullah mengatakan begini, ya Ibrahim, kamu akan melanjutkan persusuanmu di surga. Karena 18 bulan meninggal, masih belum genap untuk menyusui. Karena Rasulullah itu sistem menyusuinya 2 tahun. Belum 2 tahun sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, ya Ibrahim, kamu nanti di surga akan melanjutkan persusuanmu. Itu Sayyidina Ibrahim. Malik bin Anas di sana juga dikubur. Malik bin Anas adalah salah satu ulama madhab Arba'ah yang tinggal di Madinah. Beliau hidup di Madinah, tinggal di Madinah, dan selama hidup di Madinah tidak pernah pakai sandal. Nggak pernah pakai sandal. Setelah ditanya, ya Imam, kenapa kamu tidak pakai sandal? Loh, gimana saya mau pakai sandal? Di sini dikubur jasad mulianya Kanjeng Nabi. Tidak sopan saya kalau pakai sandal. Dulu ya, tidak kayak gini. Kalau sekarang kan sudah ada marmer, walaupun tidak sandalan tetap dingin. Kalau musim panas jangan macam-macam, kulut nih kakinya ini, langsung meluntuk. Malik bin Anas di sana. Terus kemudian ada Halimatus Sa'diyah. Tahu Halimatus Sa'diyah? Ya. Siapa Halimatus Sa'diyah? Susunya. Kurang berani jadi.
Halimatu Sa'diyah itu adalah yang menyusui Rasulullah. Itu tinggal dikubur di sana juga. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kalau panjenengan nanya loh, tadi yang dikubur bersama Rasulullah kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Utsman bagaimana? Sayyidina Utsman ada di Baqi. Kuburannya Sayyidina Utsman ada di Baqi. Terus kemudian ada namanya Sayyidah Sofiyah, bibinya Rasulullah Muhammad SAW juga ada di situ. Jadi sangat banyak kuburan-kuburan sahabat yang tinggal di situ. Dan menurut keterangan, wallahu alam benar atau tidak, kelak kalau sudah waktunya hari kiamat, maka yang pertama kali akan dibangkitkan adalah Rasulullah. Malaikat Jibril akan mencari kanjeng Nabi di dunia, tidak ketemu, hanya oleh Allah dibantu, didatangkan dan dikeluarkan sinar dari bawah. Baru Rasulullah Nabi keluar. Baru setelah itu kuburan Baqi. Kuburan Baqi yang pertama kali akan dibangkitkan setelah kanjeng Nabi Muhammad. Terus di kuburan Baqi ini Rasulullah sering, Pak, ketika malam nisfu Sya'ban, itu kanjeng Nabi keluar dari dalamnya Siti Aisyah, keluar ke Baqi. Sampai Siti Aisyah itu merasa bingung, ini Rasulullah mana ini kok sudah jatahnya saya di rumah saya kok masih pergi saja. Dicari sama Siti Aisyah, dicari kemana-mana, tidak tahunya Rasulullah pergi di kuburan Baqi berdoa di kuburan Baqi, terus meminta supaya kuburan Baqi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang dikubur di Baqi, kanjeng Nabi yang mendoakan, Pak. Jadi orang-orang yang dikubur di Baqi ini insya Allah paringin selamat kabeh karena kanjeng Nabi yang mendoakan. Hanya ketika tahu Rasulullah ada di Baqi, Siti Aisyah kembali ke rumahnya. Didatangi sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu kok bingung nyari saya? Apakah kamu merasa saya tidak akan mendatangi kamu? Tidak, Rasulullah, tidak. Tahukah kamu malam ini malam apa? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Cepatlah berdoa pada malam nisfu Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban termasuk malam yang dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Rasulullah itu sering ke Baqi, datang untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Banyak lagi sahabat ahlu harroh juga, syuhada harroh juga di sana. Orang-orang yang hafal Quran dibunuh, melakukan ada peperangan dulu, dikubur di sana juga. Orang-orang masya Allah yang dikubur di sana. Ini kasar kuburan subung lu beluna, subung saya apa? Ketikun ekor tanah tanam pas langsung itu top tanah. Jadi orang-orang yang disolati ya, kalau kita sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik teman-teman. Ya, jadi ziarah city tour ya di sekitar Masjid Nabawi ini kita sudah selesai. Dan sekarang sudah masuk waktu maghrib, dan banyak ini teman-teman lihat sendiri jamaah yang sudah siap untuk melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi. Begitupun saya juga ya, sebentar lagi saya mencari shop untuk bisa melaksanakan sholat masjid di Masjid Nabawi ini. Ya, sholat maghrib di Masjid Nabawi ini ya. Nah, ini adalah batas ya teman ya. Ya, jadi teman-teman ya yang datang ke Masjid Nabawi ke Madinah, jadi kalau kita melaksanakan sholat jangan ya diusahakan, bahkan jangan sampai teman-teman itu melewati batas ini ya. Jadi ini sudah dibatasi ya, kadang jemaah kan banyak tuh yang melaksanakan sholat ya, bahkan di sini ya, adapun ini adalah batas ya di sana, karena apa, kalau melebihi dari batas tersebut ya, maka kita melewati batasnya imam
Ya, itu saja mungkin informasi yang dari saya sampaikan ya. Jadi di sini saya akan menutupnya teman-teman ya. Akan tetapi sebelum saya akan menutupnya ya, jangan lupa di subscribe, like, komen ya, dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kami share selanjutnya ya. Dan di sini sebelum saya menutupnya juga saya selalu mendoakan dari tanah Haram Madinah, tanah suci Madinah ya, mendoakan semoga teman-teman ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, panjang umur, diberikan umur yang barokah dan dilancarkan rezekinya dan diberikan rezeki yang halal ya dan berkah. Dan di sini juga saya tak lupa mendoakan teman-teman agar supaya bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci Haramain Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin amin Allahumma amin. Itu saja mungkin ya, see you